Heyo, apa kabar Ananda hebat? Kembali lagi kita belajar bersama Ibu Eka. Tapi sebelum belajar, apakah Ananda hebat sudah menyimak video permasalahan di awal? Jika sudah, apakah sudah menemukan jawabannya? Namun, jika belum, yuk kita selesaikan sama-sama. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ananda semua. Apakah kalian pernah mendengar volume? Ataukah kalian pernah mendengar debit? Ibu bertanya seperti itu karena permasalahan tadi itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang volume dan debit. Oke. Agar Ananda tidak kebingungan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, volume atau dengan kata lain isi padu adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Seperti yang Ibu lakukan, misalnya pada saat melakukan penelitian, Ibu ingin menghitung atau mengukur massa air di dalam gelas ukur. Nah, jumlah massa air di dalam gelas ukur itu dinamakan volume. Nah, selanjutnya Ananda hebat, coba perhatikan gambar tangga mengenai satuan volume. Sesuai pada gambar, satuan volume ini terdiri dari meter kubik dan juga liter. Untuk satuan volume meter kubik ini hampir sama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang satuan jarak. Hanya saja untuk satuan volume meter kubik ini ada pangkat tiganya atau yang disebut dengan kubik. Sehingga dapat dikatakan bahwa satuan volume meter kubik ini terdiri dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, hingga milimeter kubik. Dan untuk perhitungannya, untuk satuan volume meter kubik ini, jika turun satu tangga, maka dikali 1000. Dan jika naik satu tangga, maka dibagi 1000. Nah, selanjutnya itu ada satuan volume liter. Untuk satuan volume liter ini hampir sama juga dengan satuan volume meter kubik. Hanya saja untuk satuan volume liter ini, meter kubiknya diganti dengan liter. Dan untuk perhitungannya pun berbeda loh. Jadi satuan volume liter ini terdiri dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, hingga mililiter. Dan untuk perhitungan dari satuan volume liter ini, yaitu jika turun satu tangga maka dikali 10. Dan jika naik satu tangga itu dibagi 10. Sudah paham Ananda hebat? Sobat bisa lebih memahaminya, maka perhatikan mengenai konversi satuan volume berikut. Jadi, soal pertama mengenai konversi satuan volume meter kubik. Terdapat soal 1 km kubik berapa hektometer kubik? Ada yang tahu Ananda hebat? Jika tidak, coba perhatikan ya. Jadi untuk penyelesaiannya dapat diketahui bahwa kilometer kubik ke hektometer kubik ini turun satu tangga. Maka itu artinya akan dikali 1000. Jadi 1 kilometer kubik ini sama dengan 1 dikali 1000, sama dengan 1000 hektometer kubik. Jadi 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Dan selanjutnya soal mengenai konversi satuan volume dalam liter. Terdapat soal 200 desiliter sama dengan berapa liter? Ada yang tahu Ananda hebat? Oke, kita selesaikan sama-sama ya. Diketahui bahwa desiliter ke liter itu naik satu tangga. Maka berdasarkan hal tersebut, desiliter ke liter akan dibagi 10. Jadi 200 desiliter sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20 liter. Jadi 200 desiliter sama dengan 20 liter. Yeay, kita semua hebat! Setelah memahami persoalan tadi, mungkin Ananda hebat bertanya-tanya mengenai hubungan antar satuan volume.
Sini, Ibu jelaskan. Jadi, meter kubik dan liter itu merupakan satuan volume yang berbeda. Namun, keduanya memiliki hubungan antar satuannya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Berikut adalah contoh soal konversi satuan volume meter kubik ke dalam liter. Nah, soalnya, berapakah 1 meter kubik jika diubah ke dalam satuan dekaliter? Ada yang tahu? Oke, sini mendekat. Kita kerjakan bersama-sama ya. Dapat diketahui bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, kiloliter ke dalam dekaliter itu turun 2 tangga, maka dikali 100. Jadi 1 kiloliter sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 dekaliter. Artinya 1 meter kubik itu sama dengan 100 dekaliter. Oke, masih semangat Ananda hebat? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai debit. Debit adalah banyak zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Jadi, debit ini merupakan perbandingan antara volume dan waktu. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan debit, maka Ananda hebat semua perlu memahami segitiga VDW atau rumus debit. Contoh penyelesaian permasalahan volume, waktu, dan debit. Coba perhatikan baik-baik ya, karena akan berhubungan dengan penyelesaian permasalahan di awal. Ibu saat ini sedang sakit, sehingga meminta tolong kepada guru untuk memasak air di dalam teko aluminium. Guru diberitahu oleh ibunya bahwa jumlah air di dalam teko harus ada 9 liter. Lalu ibu memberitahu bahwa air yang dikeluarkan keran itu sangat cepat, sehingga untuk memenuhi teko hanya membutuhkan waktu 18 detik saja. Karena hal tersebut, guru menjadi penasaran debit dari keran tersebut. Bantu guru untuk menyelesaikan rasa penasarannya yuk. Nah, untuk cara menyelesaikannya, yaitu diketahui bahwa volume dari teko adalah 9 liter. Dan waktu untuk memenuhi teko adalah 18 detik. Yang ditanyakannya adalah debit, sehingga dapat dijawab debit sama dengan volume dibagi waktu. Artinya 9 liter dibagi 18 detik, yang dapat diperkecil sehingga pembilang dan penyebut dibagi 9 menjadi 1/2. 1 dibagi 2 adalah 0,5. Jadi debit keran tersebut adalah 0,5 liter per detik. Yeay, kita menyelesaikannya bersama-sama. Hebat! Apakah sampai sini Ananda semua paham? Oke, jika sudah paham, silahkan ikuti pembelajaran selanjutnya bersama Ibu ya. Kemudian selesaikan permasalahan yang di awal pembelajaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.